بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الله الحداد إلى حضرة الشيخ راشد البنجلي إلى حضرة الشيخ كشف الأول من إلى حضرة الشيخ شرف عبد الله إلى حضرة الشيخ عبد محمد آمين بكر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجه وذريته أن الله يعلى درجاته في الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum pada kitab Tamyiz Ar-Rafi'i. Waruwi an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berdoa maka angkatlah kedua tanganmu. Artinya caranya telapak tangan di atas, diangkat tadi. Wala tas'aluhu bi dhuhuriha, dan janganlah dibalik, artinya dibuka, kecuali doanya tadi doa menolak bala atau dibalik. Sudah ada doa bala balik ke atas pulang. Bi zuhuriha wa amsahu biha wujuhakum, setelah berdoa tadi maka usaplah tanganmu tadi ke wajahmu jika sudah selesai berdoa. Setelah selesai diusapkan ke bangunan berdoa, turut rahmat, kemudian rahmat tadi disiapkan kamu supaya bisa berikit. Berikit artinya apa? Merasap di wajah. Dan orang sering berdoa kemudian diusapkan ke wajah, insyaallah muhanya terang terus. Yang kedua setelah baulu, habis berdoa usapkan wajah, tangan ke muka, niscaya wajahnya terang terus. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Babu maja fi tasbih, bab pada terangkan daripada bacaan tasbih. Qala al-faqih haddatsana Muhammad ibn al-Fadl wa haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf qala haddatsana Muhammad ibn al-Fadl ad-Dhabi an Imarah bin al-Qaqai an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat Nabi yang artinya dua kalimat itu khafifatani, yang ringan diucapkan di lisan, thaqilatani bil mizani, yang memberati pada timbangan manusia, habibatani ila rahman, yang paling disukai kedua kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya ringan, memberati timbangan kita. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada di Ratibul Adab ada juga, atau bacaan-bacaan yang lain ada juga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau bacaan tahlil, masih ada bacaan tahlil habis zikir tadi. Qala wa haddatsani as-thiqatu bi isnadihi an Khalid bin Imran anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala qaumihi. Berikan daripada faqih dua pengarang kitab daripada Khalid bin Imran, bahwasanya Khalid bin Imran mendengar Nabi bersabda juga,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala qaumihi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siddiq pernah keluar rumah ala qaumihi bersama kaum Siddiq, ini bersama sahabat-sahabat Siddiq. Faqala khudhu zinatahu, ujar Nabi bahwasanya khudhu, siapkanlah, pasanglah perisai kalian. Faqala ya Rasulullah, maka sahabat tadi mereka menjawab, wahai Rasulullah, amin aduwin hadara, apakah ada musuh yang menghadang kita? Jadi sahabat tadi, qala la, ujar Nabi, tidak ada musuh. Bal minan nari, lalu ujar Nabi menjawab, musuh perisai itu adalah perisai kalian daripada api neraka, yang pelindung kalian dari api neraka. Qalu wa ma jinnatuna minan nar, dan mereka sahabat tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa pelindung kami daripada neraka tadi? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada di bacaan maulid berdiri, sebelum berdiri. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati muqaddamatun wa mujannabatun wa mu'aqabatun. Kata Nabi, nantinya bahwasanya ucapan yang tadi, subhanallah alhamdulillah itu, ya'tina, mereka nanti datangan kena yaumal qiyamati, pada hari kiamat, muqaddamatin, mereka itu yang mendahului daripada kalian, melindungi kalian daripada api neraka. Mujannabatin, yang adalah menjauhkan kalian daripada jilatan api neraka. Mu'aqqabatin, dan yang menyingkirkan kalian daripada api neraka tadi. Ucapan yang tadi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa qala wa haddatsani athiqatu bi isnadihi an ad-Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a Israfil alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada riwayat sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan juga, qala ja'a Israfil, telah datang malaikat Israfil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ujar malaikat Israfil, wa qul ya Muhammad, kata malaikat Israfil, qul, wahai Nabi Muhammad, ucapkanlah atau bacalah tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Faman qalaha marratan, ujar malaikat Israfil, barang siapa yang adalah bacanya sekali itu, kata Allah lahu khamsa khisalin, Allah Ta'ala akan mencatatnya daripada 5 perkara. Yang pertama, kutiba minadz-dzakirin, dihimpun dengan seperti orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Sama kayak orang berzikir yang hitungannya banyak sekali aja. Subhanallah alhamdulillah tadi. Wa kana afdalu min dzikrihi bil-laili wan-nahari. Yang kedua adalah dianggap paling utama zikir daripada orang yang berzikir siang dan malam. Wa kana lahu gharsan fil jannati, yang ketiga dijadikan baginya tanaman surga untuknya, sebagaimana pesan Nabi Ibrahim lawan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Kan ada pesan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, ulun ada pesan lawan umat pian, hendaklah umat pian itu membaca subhanallah wa la ilaha illallah sekali aja. Nantinya satu kali umat pian membaca, diberikan baginya satu tanaman fil jannati, dalam surga. Dibaca 3 kali, 3 tanaman yang ada dalam surga. Tanaman apa? Allah alam, kita tahu. Apakah buah, apakah yang lain? Yang penting
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanaman. Wa tahatan anhu dzunubahu, yang keempat segala dosanya berguguran. Kama yatahatu waraqus syajaril yabisi, sebagaimana berguguran pohon yang kering. Pohon yang kering dan yang layu guguran daunnya, seperti itu pula. Wa nazarallahu ilaihi mu'minan wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Yang kelima, nantinya orang tersebut selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan baginya keridhaannya. Tadi diberikan keridhaannya dan terhindar daripada siksanya Allah. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa lamma khalaqal 'arsya amara al-hamalata bihamlihi fathaqula 'alaihim. Daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan juga, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Arsy, amara al-hamalata, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat memikul arsy untuk mengangkat arsy tersebut. Fathaqula 'alaihim, maka terasa berat oleh malaikat tidak kuat mengangkatnya arsy tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, qulu, ucapkan oleh kalian subhanallah. Waqalatil malaikatu, maka diucapkan malaikat subhanallah. Fatayassara 'alaihim hamlahu, maka terasa mudahlah, terasa ringanlah atas mereka ketika mengangkat memikul arsy tersebut. Saya malaikat keberatan memikul arsy tadi, dapatnya bacaan subhanallah, terasa ringan. Wa ja'alu yaquluna tulad dahri, lalu menjadikan mereka malaikat amalan mereka salawasan mengucapkan subhanallah. Dia ada malaikat yang disuruh mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu ucapan yang ada yang lain lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi jika tasbih habis sembahyang. Ila an khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam, sampai malaikat tadi berucap sampai ketika diciptakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma afisa Adam alaihissalam, manakala setelah diciptakan Nabi Adam, Nabi Adam pernah bersin wahid. Alhamdulillah ta'ala, maka Allah ta'ala menyuruh Nabi Adam dengan mengucapkan qaulu alhamdulillah. Wahai Nabi Adam, ucapkan bilanya engkau bersin, ucapkan alhamdulillah. Artinya bila orang bersin ada mengucap alhamdulillah, maka qulu, jawabannya apa jawabannya? Yarhamukallah. Faqala ta'ala, ucap Allah ta'ala, yarhamukallah atau yarhamuka rabbuka. Bilanya ada mengucap alhamdulillah jangan dijawab. Jadi syaratnya mengucap alhamdulillah itu bila wahid 3 kalinya. Bila wahid 4 kali berarti penyakit. 5 kali alhamdulillah berarti penyakit sudah. Sampai 3 kalinya batasnya. Punya wahid tahu habis penyakitnya sudah. Setelah itu obat yang diletakkan, obatnya ada aja. Bahasa syariat gak usah baik dia ada obatnya. Kadang-kadang aja habis serangan aja jangan yakin. Punya yakin aja. Ada apa yakin aja. Punya ada yakin sudah wahid badan juga. Ada yang wahid ulah-ulah. Ada juga wahid ulah-ulah juga. Enggak ada wahid banyak wahid. Tapi ini wahid yang asli apa? Nang asli tadi. Walihada khalaqtuka, karena inilah wahai Nabi Adam, kata Tuhan, engkau diciptakan. Kenapa diciptakan? Artinya karena engkau bersih, maka keturunanmu nanti ada yang bersih juga. Ya, jika Nabi Adam kada bersih, niscaya keturunannya akan bersihnya. Jadi akan bersih, lalu mengucap alhamdulillah. Artinya ada makan aja habis makan alhamdulillah.
segala penyakit. Alhamdulillah. Faqalatil malaikatu, lalu malaikat berkata, kalimatun tsaniyah, ini adalah ucapan tasbih yang kedua, jalilatun yang besar, syarifatun yang mulia. Kata malaikat, la yanbaghi lana an nataghafala anha. Ujar malaikat, tidaklah sepantasnya bagi kita bahwa melupakan ucapan, tidak melupakan ucapan alhamdulillah ini. Fadhammatha ila hadhihi qawli ila hadhihi, lalu malaikat itu mengumpulkan bacaan tersebut ala turid dahri, serta salawasan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. Betapa ucapan malaikat tadi. Ila an ba'athallahu Nuhan, sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Berapa masanya luas banget. Sampai mengutus Nabi Nuh Allah Ta'ala, lalu malaikat tadi apa? Fakana awwalu man ittakhadha asnam, adalah ketika diutus Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh itu adalah yang pertama kali ittakhadha asnam, orang yang membuat berhala, yang membuat berhala di dunia. Pencipta patung berhala pertama kali. Sebelumnya ada. Qaum Nuhin, fa'auhallahu ta'ala ila Nuhin ya'muru qaumahu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam an ya'muru qaumahu, supaya menyuruh akan kaumnya ayyaqulu, mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Wahai kaumku, janganlah kau membuat akan suatu patung atau berhala, maka yang pantas engkau ucapkan adalah la ilaha illallah. Fairada anhum, maka mereka kaumnya Nabi Nuh tadi mengucapkan la ilaha illallah tadi. Fairada anhum, maka mereka senang dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Faqalatil malaikatu, lalu malaikat mendengar, hadhihi kalimatun tsalithatun, ini adalah tasbih yang ketiga, jalilatun yang besar, syarifatun yang mulia. La yanbaghi lana an nataghafala anha, tidaklah sepantasnya bagi kita tidak melupakan bacaan tasbih ini. Fadhammatha ila hataini, maka dikumpulkan bacaan tasbih ini oleh malaikat sampai malaikat itu mengucapkan sepanjang masa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 23 sudah. Ila an ba'athallahu Ibrahim alaihissalam, sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'amaruhu bil qurbani, kemudian Allah Ta'ala menyuruh akan Nabi Ibrahim dengan berkurban. Kurban dengan siapa? Menyembelih anak sidin namanya Nabi Ismail alaihissalam. Thumma badahu bi khamshin, kemudian ditebus, diganti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi kebanyakan jadi disembelih dengan diganti seekor kibas atau domba tadi. Faramma ra'al qabsha, manaqala Nabi Ibrahim melihat akan satu ekor domba tersebut, qala, sidin mengucapkan Allahu Akbar. Farahan, karena sidin senang, bidzalika, dengan binatang domba tadi, karena gembira. Lalu ujar malaikat, hadhihi kalimatun rabi'atun jalilatun, ini adalah ucapan tasbih yang keempat yang besar, syarifatun yang mulia. Fadhammatha ila hadhil kalimati, maka terkumpullah daripada kalimat tersebut, faja'alu, maka jadilah malaikat itu mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Falamma hadatha Jibril alaihi salam bi hadzal hadithi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ajjuban, manakala malaikat Jibril menceritakan bacaan tersebut tadi kepada Nabi kita, qala, Nabi kita menjawab ta'ajjuban, karena Nabi mendengar ucapan tadi merasa apa? Merasa kagum, karena ucapan tersebut luar biasa faedahnya tadi. Lalu karena Nabi merasa kagum, Nabi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah
billahil aliyyil azim, ujar Nabi. Faqala Jibril alaihi salam, lalu ujar Jibril, "Qul hadhil kalimat." Wahai Nabi Muhammad, kumpulkan kalimat la haula wala quwata illa billah tadi ila kalimat kepada kalimat yang sebelumnya itu. Lalu dikumpulkan Nabi bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sampai situ. Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum, innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan qala innallaha, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya Allah Ta'ala sudah membagikan di antara kalian tentang rezeki. Allah Ta'ala telah menanamkan kepada kalian juga tentang perilaku atau akhlak tadi. Innallaha yu'til mala, menjadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah memberikan rezeki man yuhibbu, kepada orang yang disenangi Allah. Wa man la yuhibbu, dan Allah Ta'ala juga memberikan rezekinya kepada orang yang tidak disenanginya. Ini rezeki Tuhan itu merata, baik kepada orang yang baik atau orang yang tidak baik. Jadi jangan heran orang yang maksiat itu rezekinya lancar, itu jangan heran, karena rezeki itu merata semua makhluk. Wala yu'til imana illa man yuhibbu, tapi yang lebih utama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan iman kecuali khusus kepada orang yang dicintainya. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman, apabila Allah Ta'ala sudah mencintai seorang hamba, maka diberikannya akan imannya itu. Faman dhaminal mala an yunfiqahu, maka apabila orang tersebut pikir hartanya, sayang hartanya, atau takut musuh hingga tidak mau berjihad dulu, lalu karena apa? Berat bangun malam. Berat bangun malam, kenapa? Pauyuhan bangun malam tadi. Wa an yujahida, maka yang paling baik ucapannya apabila bangun malam pada kawajuan, bangun malam satu malam, kemudian apa? Wahabal lailu, kemudian malam itu mestinya dingin banget. Falyukthir, maka terbangun jiwa, berbicara mata, kemudian bangun satu malam, maka hendaklah mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Itu murid pulang. Apalagi kan untuk bangun, jangan ada bangun dia, saling juga amalnya murid pulang. Yang mau murid malam ini bilanya tak bangun satu malam, murid pulang berarti jangan muridnya. Bila ada 4 jam lagi, berarti sudah cukup muridnya sudah. Sigarnya jadinya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, la an aqula, sungguh aku mengucapkan daripada ucapan yang tadi, tasbih tadi, subhanallah alhamdulillah tadi, itu ujar Nabi adalah lebih baik bagiku dibandingkan dengan memperoleh harta sepenuh bumi dan sepanjang matahari memancarkan sinarnya. Artinya ucapan itu lebih baik memiliki daripada memiliki harta yang banyak, karena ucapan itu sering dibaca, sama seperti memiliki harta sepenuh bumi. Setiap kali dibaca memiliki harta sepenuh bumi, tapi tidak kelihatan hartanya. Harta untuk disimpan di yaumil akhirah. Harta di dunia yang kelihatan, kita pakai itu harta di simpanan kita banyak seperti seisi bumi tadi.
ucapan itu tadi ya. Wa rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala annahu kana idza sami'a sa'ilan syai'an wa yaqulu man dzalladzi yuqbilu Allah qardan hasanan fa yaqulu Abdullah bin Mas'ud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim hadha huwa al-qardul hasan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Mujasidin, apabila seseorang mendengar orang yang berdoa atau orang yang bertanya lawan sidin tadi. Apa bertanya lawan sidin? Apakah simpanan yang sangat baik nantinya bagi seseorang hamba kepada Allah Ta'ala? Lalu ujar sahabat Abdullah bin Mas'ud, simpanan yang baik bagi seorang hamba nantinya, nah ucapan yang tadi itu adalah qardul hasan, simpanan berharga yang sangat baik. Banyak membaca, banyak simpanan. Aduh, yuk lagi bisi bank di akhirat. Bank duitnya bisa diblokin orang. Ada diambil ngelawasan. 3 tahun ada diambil. Blokin orang. Mau orang bahasa. Ya kan? Ada tahu-tahu lagi orang. Maka banyak basic. Tapi ini tiap hari basic simpanan. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yani idza kana ar-rajulu mu'siran wa lam yakun ma'ahu syai'un yatasaddaqu bihi falyaqul hadhihi al-kalimatu fayanalu fadla as-sadaqati. Ujar pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi menyebutkan, apabila seseorang tadi muqsiran dalam keadaan miskin, walam yakun ma'ahu syai'un, tidak ada baginya sesuatu yang hendak diberikannya, falyaqul hadhil kalimati, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang tadi, fayanalu fadla sadaqati, maka niscaya dia memperoleh seperti pahalanya orang yang bersedekah. Luar biasa. Ada ini orang bersedekah, yang ada bersedekah. Tapi ini membaca ini sama orang bersedekah. Ucapannya ringan saja. Warawa bil khabari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hatta ashabu ala sadaqati faja'ala an-nasa yatasaddaquna wa Abu Umamah al-Bahili jalisun baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kabar juga menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sahabat-sahabat sidik atas sesuatu yang diberikan. Faja'ala an-nasu, maka jadilah manusia itu memberikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah al-Bahili jalisun, duduk sidin baina yaday Nabi, di hadapan Nabi, wa huwa yuharriku syafataihi, sahabat Abu Umamah al-Bahili menggerakkan bibirnya. Yang lain memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Sahabat Abu Umamah al-Bahili duduk aja di hadapan Nabi, menggerakkan bibirnya. Faqala Rasulullah, maka berkata baginya Rasulullah, innaka taharraka syafataika, sungguhnya engkau wahai Abu Umamah al-Bahili menggerakkan dua bibir engkau. Famada taqulu, apa yang engkau ucapkan jadi. Faqala Abu Umamah al-Bahili, maka berkata Abu Umamah al-Bahili, ya Rasulullah, aran nas, saya melihat manusia yatasaddaquna, mereka bertujuan memberi. Walaysa li syai'un, bagi ulun tidak ada sesuatu yang ulun berikan. Fa aqulu bi nafsi, maka ulun mengucapkan dalam diri ulun dengan bibir ulun bergerak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara Nabi, ya Abu Umamah, hadhil kalimatu khairul laka, wahai Abu Umamah, kalimat ini yang lebih baik daripada engkau mimman dizahabin, daripada engkau bersedekah 1 mud emas. Ini ada bisi, ada bisa 1 mud emas lah, ada 1 mud beras. Artinya bandingannya gandal pada 1 mud emas. Ya tatasaddaqu bihi, yang engkau berikan
alal masakini, kepada atau atas orang-orang miskin. Sampai sekarang ada bantuan miskin. Berarti bantuan miskin berarti untuk orang miskin. Wallahu a'lam, dan Allah lebih maha mengetahui. Bab fadlus sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya bab tentang sholawat dan keutamanya. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ibnu Abi Hudayk an Yahya ibn Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma an jaddihi Muhammad bin Abdurrahman anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Muhammad bin Abdurrahman, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin sallam alayya." Kata Nabi Muhammad, ketika salah seorang daripada kalian atau daripada umatku, dan Nabi mengucapkan salam kepadamu, artinya salam kepadamu tadi. Ida, untuk ketika aku sudah tiada, dan Nabi pada alam dunia, illa ja'ani Jibril, melainkan malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, ya Nabi. Faqala Jibrilu, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, hadza fulan bin fulan, ini adalah salam dari fulan bin fulan, yuqriukas salam. Fa'aqulu, lalu kata Nabi, aku menjawabnya, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi, atasnya adalah mendapat salam dan kesejahteraan dan rahmat Allah Ta'ala dan berkahnya dari Allah Ta'ala. Tapi kita ada menangan jawabannya Nabi. Kita kata tampus, menurut tampus tuh ucap salawatnya dengan langsung mendapat ucapan balasan dari Nabi. Kalau kamu ucapan salawatnya pendek tadi, kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli bi isnadihi an Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu qala Umaru balaghani inna du'a yuhbasu bainas samai wal ardi. Daripada Sa'id bin Musayyib menyebutkan, qala, berkata sahabat Sayyidina Umar, balaghani, kata Sayyidina Umar, telah sampai kepadaku kabar, inna du'a, sungguhnya doa, yuhbasu, ditahan, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidaklah naik doa tadi dengan sesuatu yang lain. Hatta usalliya, sampai engkau mengucapkan salawat atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita baca doa habis alhamdulillah, dan diteruskan dengan salawat tadi. Yang ada bersalawatan, alhamdulillah aja tertahan dari langit dan bumi. Ada naik sampai bila tertahannya. Artinya tertahan di situ aja. Qala haddatsana al-Faqih Abu Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abu Bakar bin Abi Yazid wa bi nuskhatin Sa'id qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Salamata an Musa Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan, sungguhnya Rasulullah bersabda, sa'idal minbar, sungguhnya Nabi waktu itu naik mimbar, sidang khutbah. Faqala amin, lalu Nabi langsung mengucapkan amin. Tsumma sa'ida, kemudian Nabi naik ke tangga mimbar. Faqala amin, Nabi lagi mengucap amin. Tsumma sa'ida, kemudian lagi Nabi naik ke tangga yang berikutnya di mimbar tadi. Faqala amin, jawaban Nabi amin terus.
Tsumma stawa, kemudian Nabi jalasa sidin duduk. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka waktu itu berkata sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, Su'idta fa'amanta talatan. Wahai Rasulullah, pian naik tadi, pian mengucap amin 3 kali. Apa garang jadi sahabat Mu'adz bin Jabal? Kadada habarnya, kadada hal-hal yang lain, pian mengucapkan amin. Lalu kata Nabi, qala ujar Nabi, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril ketika aku naik mimbar. Faqala, lalu ujar Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, man adraka Ramadhana falam yughfar lahu famata fadakhalan nar. Ujar Jibril, wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man adraka Ramadan, orang yang menemui Ramadan. Ya Nabi, kita Ramadan. Falam yughfar lahu, tetapi tidak diampuni dosanya. Famata, nanti ia meninggalnya pada kholan, maka masuklah dia ke neraka. Fa'alallahu, maka Allah Ta'ala menjauhkan rahmat darinya. Lalu jawabnya Nabi, amin. Jadi Nabi habarnya mana ucapan amin. Wa qala, lalu ujar Jibril yang kedua, ditanya oleh siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Amin yang kedua Nabi, kenapa mengucapkan amin? Man adraka abawaihi au ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allahu, qultu amin. Jawab yang kedua ujar Nabi, ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak mendapatkan kedua atau salah satu dari orang tuanya bertemu waktu hidupnya, atau waktu hidupnya tidak berbakti kepada keduanya, atau tidak berbakti kepada salah satunya, hingga seseorang itu mati, masuklah dia ke neraka, ke Nabi. Lalu Nabi mengucapkan amin. Masuk ke neraka aja Nabi, Allah menjauhkan rahmat darinya. Itu amin yang kedua aja Nabi. Wa qala, lalu yang ketiga, kenapa wahai Nabi Muhammad, ujar sahabat Mu'adz bin Jabal, biar dia mengucap amin? Ujar Nabi, wa man dzukritu indahu falam yusalli alayya. Kata Jibril, wahai Nabi Muhammad, apakah seseorang apabila ada menyebutkan nama pian di situ, falam yusalli alayya, maka seseorang tadi tidak mengucap salawat lawan pian, famata, dia mati di Jibril, pada khalan nara, dia masuk neraka, fa'adahu Allahu, maka Allah Ta'ala menjauhkan rahmat baginya. Qultu, ujar Nabi, aku ucapkan amin. Kadang kita lupa. Cepat salawat. Diambilnya Nabi 3 kali. Artinya istajib. Amin itu isim fi'il. Di hadis Fatihah, amin. Ayatnya panjang. Amin. Artinya istajib, isim fi'il. Tidak makan isim dia juga karena sebutan doa. Dinamakan fi'il dia juga karena apa? Mengandung pengabulan di situ. Lalu istajib, makna aslinya ai istajib, kabulkan wahai Allah Ta'ala. Warwiya an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya fil yawmi mi'at marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirah wa salasina fid dunya. Daripada sahabat Jabir bin Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi Nabi siapa saja
yang sahih itu misalnya 100 kali jam salawat tadi, niscaya Allah kabulkan baginya 100 hajat. Sab'ina minha fil akhirah, 70 hajatnya di akhirat, wa salasina di dunia, 30 hajatnya di dunia. Jadinya jumlahnya 100 tadi. Wa an Sa'id bin Umair al-Ansari kana Badriya ay qatala yawma Badrin, daripada sahabat Sa'id bin Umair al-Ansari, orang Ansor, orang negeri Madinah. Adalah Sa'id bin Umair ini salah seorang yang ikut perang Badar dan terbunuh di perang Badar. Qala, dia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Sa'id bin Umair al-Ansari ini, Rasulullah pernah bersabda, shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Sekali aja ujar Nabi atas umatku itu, dia mengucap salawat kepadaku itu mukhlisan, inya ikhlas, ikhlas dari hatinya. Sallallahu alaihi, niscaya Allah telah membalas baginya 10 daripada salawatnya itu. Wa rufi'a lahu 10 derajat, diangkatkan baginya 10 derajatnya. Wa ma'anhu 10 sayyi'atin, dihapuskan baginya 10 macam daripada kejahatannya atau kejelekannya. Qala wa sami'tu abi yahki qala kana Sufyan ats-Tsauri bainama huwa yatufu idza idra'a rajulan ya la yarfa'u qadaman wa la yadha'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian daripada sahabat tabi'in yang bernama Sufyan ats-Tsauri, bahwasanya Sufyan ats-Tsauri ketika tawaf idra'a, tiba-tiba melihat ada seseorang laki-laki mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya dengan membaca salawat itu. Faqala, lalu diperingatkan kepada Sufyan ats-Tsauri tadi, ya hada innaka qad tazakkarta tasbiha wa tahlila wa aqbalta bis salati ala nabi. Wahai bulan, sungguhnya engkau, ujar sahabat Sufyan ats-Tsauri tadi, telah mengucapkan bacaan yang membersihkan dirimu. Itu mengucapkan tasbih tahlil, dan engkau daripadanya itu mengucapkan salawat kepada Nabi. Hal indaka fi hadza syai'un, apakah tidak ada sesuatu yang lain daripada engkau? Inikah gawean engkau ketika tawaf? Faqultu ana Sufyan ats-Tsauri. Lalu ditanya oleh si rajul tadi, engkau siapa? Ana Sufyan ats-Tsauri, saya Sufyan ats-Tsauri. Qala laula annaka gharibun min ahli zamanika ma akhbartuka an hali. Ia berkata, jikalau sungguhnya engkau gharibun, orang non asing, min ahli zamanika, dari zaman engkau, artinya engkau ini lain orang sini ya Allah. Ma akhbartuka, tidaklah aku akan menghabarkanku an hali, tentang keadaanku yang tadi. Wala atlaqtuka ala sirri, dan aku katanya tidak akan memperkenalkan diri atau tidak akan membuka rahasiaku kepada engkau. Tsumma qala li, karena engkau hendak tahu keadaanku ini, lalu aku ceritakan. Ujar si rajul tadi, berkata si rajul tadi kepada Sufyan ats-Tsauri, kharajtu wa walidi hajjan ila Baitillahil Haram. Sewaktu aku menunaikan haji bersama ayahku, hatta idza kuntu fi ba'dil manazili maridha,
sampai ketika di tengah jalan tertimpa musibah sakit di tengah jalan itu. Siapa yang sakit? Kuitannya tadi, Bapak Haji sakit. Faqumtu li'u'alijahu, suatu malam aku menjagai kuitan tadi untuk mengobatinya. Kayak bacaannya, maka di tengah jalan garing kuitan tadi. Fabainama ana dzata lailatin inda raksi, ketika suatu malam aku menjagainya, aku berada di jihad di sisi kepalanya, aku asuh kepala orang tuaku tadi, lalu tiba-tiba mendadak orang tuaku meninggal dunia tadi. Meninggal dunia, waswadda wajhuhu, dan mukanya langsung jadi hitam, hilang langsung, mukanya hilang. Apa itu hilang? Nampak haji. Wala unazibu minhu tauban, tidaklah aku bisa membersihkan wajahnya. Lalu ketika itu aku tutup wajahnya tadi dengan sarung wajah orang tuamu tadi. Dan di tengah kesusahan, kalian lihat aku serongan aja, aku tertidur, aku taburi. Wala atyabu minhu rihan, ketika aku guring, fanitu faidan ana birajulin lam ara ahsana minhu wajhan, aku bermimpi bertemu dengan orang yang sangat bagus wajahnya. Wala anzabu minhu thawban, dan orangnya yang paling bagus berpakaian yang bersih. Wala atyaba minhu rihan, dan adalah tidak ada yang selebih harum, semerbak bau harumnya pulang itu. Tapi tidak di rafa'a qadama wa yada'u ukhra hatta dana min walidihi, lalu si pulang serajul yang bagus wajah tadi membuka wajah ayahku dan mengusapnya. Mengusapnya itu seseorang laki-laki tadi mengangkat akan dua telapaknya, mengangkat berarti sebelah, punya anak kayak tahiyat, kayak duduk antara dua tahiyat. Wa yada'u ukhra, dan adalah dia setelah itu membuka wajah ayahku dan diusapnya wajah ayahku tadi dengan tangannya, lalu kembali berubah menjadi putih wajah orang tuaku tadi. Qala, lalu berkata ia, thumma walla wajihan, setelah dia mengusap wajah orang tuaku menjadi putih, dia rajul seseorang laki-laki tadi berpaling, artinya bulik, artinya pamitan, menjauh. Fata'allaqtu bi thawbihi, lalu aku ikuti bajunya, mengikuti sedikit. Faqultu, aku tanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man anta, siapa pian ini? Alladhi minallah, yang adalah manallah ala walidi, yang mengaruniai Allah Ta'ala atas orang tuaku, bika, dengan engkau ini, artinya engkau yang menyembuhkan wajahnya, padahal orang sudah meninggal. Fi ardil gharbati, di tanah nang asing ini, di tanah nang kadadaan orangnya. Qala awama ta'rifuni, lalu berkata seseorang laki-laki tadi, apakah kau tidak mengetahui aku ini siapa? Pada tahu, ana Muhammad ibnu Abdillah sahibil Quran, aku ini adalah Muhammad bin Abdillah sahibil Quran. Panjang lancung.
dan lagi kemudahan Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala, batin musuh khotimah, dijauhkan pada sunnah khotimah dan mudah-mudahan tergolongan busana dikumpulkan dalam syurga firdaus bersama Rasulullah SAW. Berarti kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menzarahi makanan badan Rasulullah SAW. Berarti Nabi yang benar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala faqihna fid din wa 'allimna ta'ala faqihna fid din wa 'allimna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.